Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas D, Praktikum Keamanan Sistem Informasi, akan mempresentasikan tugas akhir dari Praktikum Judul 5 yang berjudul Wazu dan Website. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mazmir Falafis, dan juga ada anggota-anggota kelompok dari kelompok 3D, yaitu ada Delon, ada Randy Antono, ada Arza Restu Arjuna, dan juga ada Muhammad Sultan Alfariski. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai Wireshark. Wireshark sendiri adalah suatu software ataupun tools yang biasa digunakan untuk menganalisis lalu lintas jaringan dengan cara mengcapture paket-paket lalu lintas yang melintas di perangkat kita. Dengan Wireshark ini biasanya kita dapat menganalisis lalu lintas, menganalisis keamanan, melakukan troubleshooting, maupun hal-hal lainnya yang bisa kita lakukan dengan melihat detail dari paket-paket jaringan yang melintas melalui perangkat kita. Untuk cara menganalisisnya, pertama-tama kita buka dulu Wireshark-nya. Yang kedua, kita pilih eh, interface yang digunakan untuk mengarah ke internet atau ke jaringannya. Di sini ada berbagai interface, tapi yang saya pakai di sini adalah WiFi yang menuju ke internet. Bisa dilihat kalau misalnya Wireshark ini dapat menangkap nih potongan-potongan paket yang yang melewati perangkat kita. Berbagai macam paket yang melintasi itu akan tercapture pastinya. Misalnya ini saya sedang buka WhatsApp, maka tercapture juga di sini. Di sini pun informasinya detail. Biasanya yang detail tuh bagian header paketnya. Kita bisa tahu nih IP kita berapa, lalu destinasinya itu IP-nya berapa, lalu protokol yang digunakan dalam beli paket itu apa, waktunya kapan, isinya apa, itu kita bisa tahu. Apalagi kalau misalnya keadaan paket tersebut tidak secure, itu maka kita bisa melihat isi benar-benar isi dari paket itu apa. Tapi apabila secure, kita biasanya hanya bisa melihat header paketnya saja. Kita tidak bisa melihat isi dari paketnya. Kita bisa melihat di sini secara detail pun kita bisa melihatnya. Contohnya nih, di sini saya akan melihat detail paket dari aktivitas menonton YouTube. Pertama, ini saya akan hidupkan dulu nih YouTube-nya. Misalnya videonya sini saya hidupkan. Lalu kita kembali lagi ke Wireshark. Kita akan filter. Misalnya saya filter berdasarkan DNS. Bisa dilihat nih, ada paket-paket yang tertangkap oleh Wireshark. Waktunya, lalu urutan paketnya, ternyata paketnya ini paket ke 1647 di saat Wireshark ini menangkap ya. Jadi eh, nomor urutan ini ada berdasarkan waktu real time, waktu saat Wireshark ini menangkap, saat Wireshark ini kita hidupkan, kita aktifkan. Untuk paket-paket yang telah lalu, yang saat itu kita tidak mengaktifkan Wireshark, maka itu tidak akan tercapture oleh Wireshark. Tapi saat kita membuka Wireshark, maka saat itu juga paket-paket akan mulai tercapture. Kita bisa melihat nih IP asal dan juga tujuan. Misalnya saya kan sedang membuka YouTube. IP asal saya ini ternyata 192.168.1.9 dan destinasinya ini adalah DNS server dari Google karena YouTube itu kan platform Google di bawah Google 8888. Nah, di sini terjadi pertukaran data nih dari saya ke Google dan dari Google ke saya. Ini pertukaran data di sini terjadi. Saya ke Google, Google ke saya ke Google, Google ke saya. Dan dikarenakan saya memfilter berdasarkan DNS, makanya muncul pun hanya protokol DNS saja. Bisa dilihat di sini terjadi pertukaran informasi dari IP ke DNS di ranah Google. Karena memang www YouTube ini kan DNS nih, tapi kan yang dikenal itu kan adalah IP-nya, alamat aslinya itu IP-nya, sedangkan DNS ini adalah bisa dibilang suatu penyebutan yang manusia bisa lah. Lalu ditranslate lah oleh sistem menjadi alamat IP, sehingga alamat IP lah ini akan dicari di server Google. Terjadi pertukaran DNS, pertukaran IP ke DNS. Kita bisa lihat juga nih
frame-nya. Bisa lihat paket secara detailnya nih, misalnya yang ini. Bisa dilihat, ternyata ini adalah paket frame ini masuk paket ke 1647 dengan ukuran paket 75 bytes. Lalu di sini untuk yang Ethernet ini kita nggak bisa melihat perangkat yang ada di Google, tapi perangkat yang terhubung langsung dengan perangkat kita. Jadi ini adalah akses point yang saya gunakan. Perangkat akses point destinasi ini adalah akses point yang saya gunakan. Jadi ini bukan bukan fisik dari server Google, tapi ternyata perangkat terdekat kita yang terhubung secara langsung. Jadi website ini nggak bisa menangkap eh, paket aslinya. Kita tidak bisa mengetahui apa sih detail informasi dari perangkat fisik aslinya karena memang yang tertangkap adalah punya kita asli yang terhubung dengan kita langsung. Destinasinya adalah ini dengan MAC address segini adalah akses point milik saya. Lalu slotnya ini berasal dari IP, berasal dari perangkat saya. Ini ada perangkat saya. Apabila dibalik, maka destinasinya adalah perangkat saya karena memang dari akses point ke perangkat saya. Lalu dari perangkat saya ke dari perangkat saya itu mendapatkan informasi dari akses point. Bisa dilihat juga internet protokol yang digunakan oleh versi 4 dan protokol yang digunakan adalah UDP. Karena memang DNS itu memakai UDP karena tidak memerlukan connection supaya lebih cepat. Nah, kan tadi kita melihat UDP, coba kita akan melihat versi TCP-nya. Nah, ini versi TCP-nya dan terjadilah handshake TCP atau connection. Di sini masih UDP ternyata TCP-nya belum tertangkap. Karena memang YouTube itu kan platform video ya. Nah, platform video itu lebih banyak menggunakan UDP dibandingkan TCP karena memang untuk cepat, untuk kecepatan dan tidak membutuhkan koneksi. Baik, itu saja dari saya. Akan dilanjut oleh anggota yang selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan mengenai Wireshark. Nah, sebelum masuk penjelasannya, saya akan menjelaskan dulu apa itu Wireshark. Wireshark merupakan platform yang digunakan untuk eh, analisis paket pada jaringan komputer. Nah, cara kerjanya itu dia mengcapture paket-paket data yang ada di jaringan atau di lalu lintas jaringan tersebut. Nah, di sini kita masuk ke dalam tampilan Wireshark-nya atau ke dalam aplikasi Wireshark-nya. Nah, setelah kita masuk ke dalam aplikasinya, kita di sini ngeklik atau mengambil capture-nya itu menggunakan WiFi. Nah, setelah kita capture menggunakan WiFi, di sini kita membuka sebuah server di baik itu di Chrome maupun di Microsoft Edge. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Saya buka untuk em, aplikasinya atau websitenya itu, yaitu saya buka Canva. Nah, kembali lagi ke tampilan Wireshark-nya. Di sini kita bisa menganalisis atau mencari uh, Canva, paket Canva yang ada di website tersebut. Nah, dengan cara pertama itu kita stop dulu untuk dia capture-nya itu. Di sini kita klik cari dan di sini kita cari namanya Canva. Nah, di sini terdapat bahwa paket Canva ini uh, telah tercapture di dalam website tersebut. Nah, untuk penjelasan mengenai capture yang ada di website tersebut, yang pertama itu ada nomor. Nomor merupakan urutan paket yang ditangkap oleh website tersebut, di mana untuk Canva tersebut dia ditangkap oleh Warshak dengan nomor 1499. Nah, sedangkan time time merupakan waktu yang digunakan untuk capture paket tersebut. Nah, di sini terdapat shorts merupakan uh, IP dari uh,
server kita, sedangkan destination merupakan IP tujuan. Nah, di sini menggunakan protokolnya itu DNS dengan panjangnya itu 85 dan infonya sebagai eh, tertera di website tersebut. Nah, selanjutnya itu kita bisa ngelihat eh, di sini terdapat frame. Nah, di dalam frame tersebut terdapat paket Canva ini memiliki ukuran 85 bytes. Nah, di sini juga ada interface. Habis itu, di sini terdapat Ethernet. Nah, di Ethernet ini kita bisa ngelihat MAC address dari alamat asal dengan alamat tujuan. Itu alamat pengirim sama alamat penerima. Nah, di sini terdapat juga untuk type-nya itu IP versi 4. Habis itu terdapat Internet Protocol versi 4. Nah, di sini terdapat untuk IP versi 4 dari pengirim itu yaitu 10.4.5.34. Sedangkan untuk tujuan atau penerimanya itu yaitu 192.168.1.3. Nah, di sini juga terdapat eh, user diagram. Nah, di mana di user diagram protokol tersebut uh, terdapat port dari pengirim itu berada di port 53.012, sedangkan untuk yang penerima itu berada di port 53, yaitu port DNS. Nah, selanjutnya itu di sini juga bisa dilihat bahwa ID-nya terdapat transaction ID, authorization, flags, dan lain-lainnya. Nah, uh, sebenarnya Wireshark ini uh, cuman digunakan untuk menganalisis lalu lintas jaringan tersebut. Nah, uh, di situ juga bisa kita ketahui port-port, IP, serta protokol yang digunakan dalam uh, koneksi tersebut. Nah, sekian dari penjelasan mengenai Wireshark saya. Terlebih terkurang mohon maaf. Tertutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arzar Arjuna dan di sini saya akan melakukan proses instalasi dari Wazoo Dashboard Manager dan Indexer di Ubuntu Server. Ini Ubuntu servernya saya akses menggunakan putih. Lalu kita akan cek di websitenya. Nanti saya akan cek menggunakan browser di Windows. Nah, jadi yang pertama-tama harus dilakukan adalah kita mengambil wazuh install.sh, yaitu merupakan file instalasinya menggunakan curl. Langsung kita copy saja. Oke, di sini harusnya sudah ada filenya, yaitu file.sh-nya, yaitu ini. Lalu kita akan melakukan proses instalasinya. Nah, di sini ada tulisan ignore strip check yang dimana untuk versi Ubuntu saya yaitu 24.04 itu sebenarnya tidak kompatibel dengan Wazoo versi 4.7 ini. Namun kita melakukan bypass agar OS dari Ubuntu ini mengabaikan kompatibilitas tersebut. Jadi kita jalankan menggunakan ignore check. Oke, dan ini kita sudah menyelesaikan instalasinya. Namun saya akan menggunakan override di sini supaya kita seolah-olah melakukan instalasi dari awal. Oke, tinggal menunggu proses instalasinya selesai.
Oke, di sini sudah terlihat, sudah terinstall. Jadi kita mendapat user dan passwordnya. User dan password ini akan kita gunakan untuk login ke Wazoo dashboardnya. Kita masuk ke IP Ubuntu-nya 4.25.116. Salah, kita masukkan portnya di 443. Banda 116. Oke, sepertinya ada yang masih off. Kita cek dulu. Oke, Wazoo Manager running, Wazoo Index running, Wazoo Dashboard running 116. Oke. Kita masuk ke sini. Masukkan username-nya yaitu admin dan passwordnya yang tadi di atas ini menggunakan. Oke, ini passwordnya, lalu kita login. Oke, di sini merupakan Wazoo dashboardnya. Jadi kita sudah berhasil menginstalasi untuk Wazoo ini. Lalu untuk masuknya kita menggunakan IP dan juga dengan port 443. Oke, sekian untuk instalasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sultan Lapa Rizky dengan NPM 231506154. Di mana saya akan membuat atau menjelaskan terkait dengan Wazoo Agent, di mana saya sendiri berasal dari kelas PKSI D kelompok 3. Baiklah, langsung saja kita mulai terkait dengan Wazoo Agent. Oke, di sini untuk Wazoo-nya sendiri saya sudah melakukan install terhadap Wazoo-nya. Di sini dapat kalian lihat bahwa untuk mengakses Wazoo-nya sendiri kita membutuhkan IP dari Linux Wazoo-nya. Di sini untuk IP-nya sendiri 104.25.254 sudah saya buka 104.25.254. Oke, langsung saja kita masuk bagaimana cara melakukan deploy agen terhadap Wazoo. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu Wazoo Agent, kegunaan dan juga manfaatnya. Jadi, Wazoo Agent sendiri berfungsi untuk mengirimkan informasi seperti log aktivitas, perubahan file, serta potensi ancaman ke Wazoo server. Nah, manfaatnya sendiri adalah membantu administrator dalam memantau keamanan sistem itu secara real life, mendeteksi serangan lebih cepat, serta meningkatkan visibilitas terhadap aktivitas yang mencurigakan dalam jaringan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana melakukan deploy agennya. Pertama, di sini saya memilih Windows. Kenapa saya memilih Windows? Karena Windows sendiri sering menjadi pilihan yang relevan karena mayoritas pengguna dan organisasi itu menggunakan Windows sebagai sistem operasi utama mereka. Nah, Windows juga sering menjadi target utama dalam serangan cyber, sehingga membutuhkan sistem monitoring yang kuat. Nah, dengan kita menginstal Wazoo Agent di Windows, administrator dapat memantau aktivitas sistem seperti login user, perubahan register, serta file integrity monitor secara lebih detail. Nah, selain itu proses instalasi di Windows itu relatif mudah karena kita menggunakan PowerShell, sehingga cocok untuk pemula maupun profesional IT. Nah, kemudian langsung saja di sini kita diminta untuk memasukkan server address-nya. Nah, di sini untuk memasukkan server address kita menggunakan address dari si server Wazoo kita. Di sini untuk IP sendiri yaitu 10.4.25.254. Nah, kemudian di sini kita memberi nama agen Wazoo kita, yaitu saya beri nama dengan agen Windows. Nah, kemudian kita di sini diminta untuk melakukan run command terhadap untuk melakukan install si agennya. Nah, di sini langsung saja kita diminta untuk membuka PowerShell
menggunakan administrator privilege. Oke, kita buka saja PowerShell-nya. Kita run as administrator. Nah, kemudian kita copy komen yang telah diberikan, lalu kita copy ke PowerShell-nya. Nah, kemudian kita dapat melakukan enter terhadap komennya. Oke, di sini kita tunggu terlebih dahulu PowerShell-nya melakukan undo. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu fungsi dari komen tersebut. Dimana untuk pertama itu ada import web request, dimana di sini digunakan untuk melakukan perintah melakukan download file. Kemudian ada minus URI adalah alamat URL tempat file berada. Kemudian terdapat link installer dari Wazuh agennya, dan juga terdapat di mana terdapat nptem Wazuh agent itu untuk menyimpan file hasil downloadan ke temporary Windows. Kemudian ada Wazuh manager, itu adalah IP kita, dan Wazuh agent name itu adalah agen dari nama dari agen kita. Nah, kemudian di sini kita dapat melanjutkan komennya, yaitu kita diminta untuk netstart Wazuh, yaitu digunakan untuk melakukan start terhadap agen kita. Oke, langsung saja kita enter. Di sini Wazuh service-nya sudah berhasil dimulai atau started successful. Oke, lanjutkan saja. Kita di sini kita bisa back to agent list untuk melihat apakah agen kita sudah berhasil terinstall atau belum. Oke, kita tunggu terlebih dahulu untuk melihat hasilnya, apakah dia sudah berhasil atau tidak. Oke, dapat dilihat di sini agen kita itu berhasil terinstall atau terdeploy di Wazuh server kita. Nah, di sini tetapi untuk IP address-nya masih any dan juga statusnya never connected. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kita tuh diminta menunggu terlebih dahulu hingga proses instalasinya berjalan lancar. Kita tunggu terlebih dahulu apakah dia sudah selesai atau belum. Kita tunggu. Nah, di sini untuk agen Windows di sini sudah terlihat bahwa statusnya aktif dan mendapatkan entry address sesuai dengan IP address kita atau IP address Windows. Di sini kita coba cek dulu IP address Windows kita sudah sesuai atau belum. IP config. Nah, di sini dapat dilihat bahwa IP address dari agennya sudah sesuai dengan IP address dari Windows kita. Nah, di sini cukup sekian penjelasan dari saya bagaimana kita cara melakukan deploy Windows agennya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Randy Antono dan NPM 231501119. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait analisis dari dashboard Wazuh. Nah, jadi aku bakal kenalin dulu apa aja yang ada di dashboard Wazuh. Dashboard Wazuh itu kayak kita tuh bakal melihat ringkasan kondisi keamanan dari endpoint yang sedang kita monitoring. Contohnya ini yang aku gunakan itu terkait Wazuh agent dari PKSI atau sistem dari PKSI. Nah, terus dashboard itu kayak fungsi itu sebagai pusat observasi nih untuk melihat aktivitas sistem. Ada event count evolution, micro attack, compliance, terus ada vulnerability detection, terus SCL last test scan, sama VM atau file integrity monitoring. Nah, jadi yang pertama kali aku bakal mention itu ada di endpoint. Nah, endpoint itu kayak kan kalau untuk Wazuh agent itu diinstal di endpoint itu di sampingnya itu ada PKSI. Jadi PKSI-nya itu sebagai Wazuh agent-nya gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya identitas dari si agent, ada ID, ada status aktif, dan IP address. Nah, ini itu kayak paling krusial untuk masukin ke si sistem, kayak untuk bisa monitoring si sistem gitu. Untuk version sendiri itu ada version 4.13 yang kami gunain. Nah, dari history yang telah kami lakukan, kayak percobaan yang telah kami lakukan itu, ketika versionnya itu beda, itu bakal susah untuk terintegrasi atau nggak bisa. Soalnya kemarin itu kami gunain yang version beda, misal version 13 sama version 6 itu kayak jomplang gitu kan, untuk si versinya itu kayak nggak bisa tuh. Jadi
saran kami gunain Wazuh yang versinya sama gitu. Nah, terus ada operating system. Nah, operating system itu kita dari Windows, agentnya itu dari Windows. Terus ada cluster node, terus registration date. Nah, registration date ini kayak kapan sih kita daftarin sih agent ini. Terus ada last keep alive, jadi kayak kapan kita terakhir kali masuk ke sistem ini gitu. Nah, terus kayak ini kan statusnya aktif nih, jadi itu tuh kayak menandakan bahwa proses dari pengiriman data dari endpoint ke server Wazo itu berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya ini ada section event count evolution. Jadi count itu kan menghitung tuh, berarti menghitung evolusi eventnya. Nah, di sini itu bakal count itu 0 dari 500, terus dia bakal menghitung nih timestamp-nya itu per 30 menit, jadi bakal ada perubahan per 30 menit nanti gitu. Oke, jadi di event count evolution ini dia bakal nampilin grafik lah jumlah event yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Nah, waktu timestamp-nya itu per 30 menit gitu. Nah, grafik ini tuh digunakan untuk mengidentifikasi pola aktivitas kayak lonjakan yang nggak biasa tuh, kayak tiba-tiba tinggi, tiba-tiba rendah gitu. Nah, itu kayak bisa terjadi itu anomali atau potensi serangan gitu. Nah, terus ada mid-range attack. Mid-range attack itu kayak attack itu kan kayak serangan kan. Jadi kayak sistem ini tuh mencoba untuk memetakan aktivitas yang terdeteksi nih ke dalam kerangka teknik serangan yang umum digunakan si attacker gitu. Selanjutnya ada compliance. Nah, compliance ini dia tuh menunjukkan tingkat kepatuhan sistem terhadap standar keamanan tertentu gitu. Nah, dalam hal ini tuh gunain si PCI DSS. Mungkin kita buka ya biar terbukti PCI DSS. Oke, di sini ada grafik top 5 rule groups, digunain SGA. Ada top 5 rules. Ini ya, top 5 rules ada grafiknya juga. Nah, ada top 5 PCI DSS requirement. Nah, di sini juga ada grafik dari PCI DSS requirement sendiri. Jadi kayak dia full gitu. Nah, terus ada role level distributionnya. Ya kan? Oke. Mungkin selanjutnya kita bakal masuk ke vulnerability detection. Jadi vulnerability itu kan kerentanan, deteksi. Jadi kita bakal mendeteksi si kerentanan dari sistem gitu. Ada 4 spesifikasi atau 4 tingkat. Ada critical, high, medium, sama low. Kalau critical berarti udah rentan banget gitu. Kalau high berarti tinggi kerentanannya, untuk medium berarti ya middle class, atau low berarti rentan banget gitu. Low berarti kerentanannya rendah. Terus di sini top 5 package itu sendiri dia kayak masih masuk ke dalam vulnerability detection itu. Nah, selanjutnya ada SGA scans, ya kan? SGA scans itu masuk di sini aja. Atau security configuration assessment. Jadi di sini tuh kita bakal melihat insight tuh kayak bakal memberikan insight yang lebih dalam teknik konfigurasi keamanan sistem. Nah, jadi di sini tuh kan ada grafik nih, ya kan, ada yang pass, ada yang failed, sama not applicable. Nah, untuk yang paling banyak tuh yang failed. Untuk yang keduanya tuh ada di pass atau lulusnya, dan ada yang paling rendah itu not applicable. Untuk skornya sendiri itu 26%. Nah, jadi ini tuh menunjukkan bahwa masih ada ruang nih perbaikan yang signifikan dalam hardening sistem ini gitu. Nah, ini untuk spesifikasinya kan ada yang gagal, passed, failed gitu. Oke. Ini ada end scan. Kapan terakhir kita nge-scan gitu. Oke. Selanjutnya ada VIM sendiri itu kan tadi aku jelasin file integrity monitoring. Nah, dia tuh kayak bakal
sistem itu memantau perubahan file yang terjadi pada endpoint gitu. Jadi ya intinya dia kayak bakal memantau aja perubahan dari file di endpoint gitu. Nah di sini ada time, waktu, kapan sih perubahan terjadi gitu, path, action, role description gitu. Nah ini ada ada grafik muncul nih, gitu. Berarti benar cerah, setiap 30 menit tuh bakal ada grafik yang muncul. Nah ini no result. Oke, kita bakal ekspor sedikit kali ya. Nah di sini ada bagian thread hunting dari si agent PKSI. Nah, jadi ada totalnya itu ada 485. Nah ini ada si grafik untuk top 10 alert groups evolution. Nah di sini semuanya masih SCA. Nah ini tadi kayak yang di SCA itu, ya kan? Oke, di sini juga ada alertsnya. Oke. Oh gini, kalau di bagian thread hunting ini dia timestampnya itu kan 30 detik doang, jadi kayak cepet gitu, bakal ngehitung si alertnya gitu. Untuk waktu tertentunya itu selama 30 detik itu bakal ngitung gitu, dan yang alert juga kayak gitu. Nah ini ada event. Nah, di sini nih jam berapa? Di sini berarti 7.30 nih. Jadi ada grafik yang muncul. Oke. Terus kita balik lagi aja. Nah jadi mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan. Tapi sebelum aku tutup, aku pengen kayak ngasih closingan lah. Jadi tampilan dashboard Wazoo ini dia itu kayak sebagai ringkasan nih untuk kita sebagai usernya bisa melihat kondisi keamanan dari endpoint yang sedang kita monitoring gitu. Jadi kayak dashboardnya itu fungsinya kayak dia bisa melihat si event count, evolution, ada mid attack-nya, compliance, vulnerability detection gitu, SCA test. Jadi kayak mempermudah si user gitu untuk melacak terjadinya hack gitu. Jadi terjadinya attacker kan itu penyerang. Terjadinya attack gitu. Jadi kayak dengan mudah si user memonitoring, memantau hal tersebut gitu. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku kembalikan ke moderator.